Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan beberapa materi yang ada dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa pokok bahasan. Yang pertama mengenai supply, demand, elastisitas, dan keseimbangan beserta kurvanya. Kemudian apa sih perbedaan pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, bagaimana hubungan tiga pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, maupun pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana pendapatmu tentang tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan. Baiklah, kita mulai bahas dari mulai penawaran ya atau supply. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawarannya adalah jika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah penawaran akan meningkat pula, dengan syarat ceteris paribusnya atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan barang tersebut selain harga dianggap tidak berubah. Nah, seperti ini kurvanya ya teman-teman. Kurva penawaran memiliki gradien atau kemiringan atau slope yang positif. Artinya, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Bentuk kurva penawaran akan berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Seperti yang tertera dalam slide ini ya teman-teman. Keterangannya adalah ada garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q, quantity. Kemudian garis vertikalnya merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau P, price. Kemudian ada garis penawaran ditarik dari bawah menuju ke atas ya, karena semakin mahal harganya, maka semakin banyak penawarannya. Berikutnya yaitu demand atau permintaan. Apa sih permintaan itu teman-teman? Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Kemudian bagaimana hukum permintaannya? Hukum permintaan ini berbunyi, jika harga suatu barang turun, maka permintaan barang tersebut akan meningkat dengan syarat ceteris paribusnya atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan barang tersebut selain harga dianggap tidak berubah. Nah, seperti apa kurvanya teman-teman? Seperti yang tertera di slide ini ya, kurva permintaan digambarkan dengan kemiringan atau slope negatif yang bergerak dari kiri atas ya ke kanan bawah. Kemiringan disebabkan oleh hubungan antara harga dan jumlah yang diminta, mempunyai sifat hubungan terbalik. Jika harga mengalami penurunan, jumlah yang akan diminta naik. Selain itu, tolak ukur yang digunakan adalah faktor harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap tetap, ceteris paribus ya. Nah, keterangan dari kurva ini ada garis horizontal, ini yang menunjukkan garis jumlah barang yang diminta atau Q ya, quantity. Kemudian garis vertikalnya itu menunjukkan harga barang atau P, price ya. Kemudian garis permintaan itu ditarik dari atas menuju ke bawah karena semakin murah harganya maka semakin banyak permintaannya. Selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan adanya perubahan harga barang atau jasa tersebut. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi elastisitas permintaan ini? Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, kemudian ada pendapatan masyarakat juga mempengaruhi, ada intensitas kebutuhan juga mempengaruhi, kemudian distribusi pendapatannya, pertambahan penduduk juga mempengaruhi elastisitas permintaan. Kemudian selera ini juga mempengaruhi elastisitas permintaan dan adanya barang pengganti atau substitusi. Seperti apa rumus dari elastisitas permintaan ini? Elastisitas
permintaan atau ID adalah sama dengan delta Q dibagi Q dibagi delta P dibagi P. Nah, ini sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ED ini adalah elastisitas permintaan, ya. Delta Q ini apa? Delta Q ini adalah banyaknya pembelian atau permintaan pertama dikurangi banyaknya pembelian atau permintaan kedua. Kemudian delta P ini apa? Delta P ini adalah jumlah harga pertama dikurangi jumlah harga kedua. Nah, P-nya apa? Harga awal. Kemudian Q-nya apa? Jumlah permintaan awal. Nah, untuk kurva elastisitas permintaan ini ada 5 bentuk ya, teman-teman. Yang pertama yaitu permintaan elastis, bentuk kurvanya akan landai. Ini karena koefisien ED-nya lebih dari 1. Kemudian yang kedua yaitu permintaan inelastis, bentuk kurvanya itu curam ya. Ini inelastis ini ED-nya lebih dari 0, kurang dari 1. Kemudian ada permintaan uniter. Ini ketika ED-nya sama dengan 1 ya, jadi tidak landai dan tidak curam. Kemudian yang keempat yaitu ada permintaan elastis sempurna. Ini terjadi ketika ED-nya tak terhingga ya, sehingga bentuknya pun horizontal. Nah, yang kelima yaitu permintaan inelastis sempurna. Ini terjadi ketika ED-nya sama dengan 0, jadi bentuknya vertikal. Mari kita bahas sebaliknya ya tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengukuran respon penawaran terhadap perubahan harga. Faktor apa saja yang mempengaruhi elastisitas penawaran ini? Yang pertama yaitu lamanya produksi. Kemudian yang kedua ketersediaan stok, yang ketiga fleksibilitas proses produksi, yang keempat hambatan masuk pasar, yang kelima sifat barang, dan yang keenam mobilitas faktor produksi. Rumusnya seperti apa elastisitas penawaran ini? Yaitu IS sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Nah, IS ini apa? IS ini adalah elastisitas penawaran. Delta Q-nya ini adalah perubahan jumlah penawaran. Kemudian delta P-nya adalah perubahan harga. P-nya itu sendiri adalah harga mula-mula ya. Kemudian Q-nya adalah jumlah penawaran awal. Bagaimana sih bentuk kurva elastisitas penawaran ini? Sama ya seperti yang tadi elastisitas permintaan, elastisitas penawaran pun ada 5 bentuk. Yang pertama yaitu inelastis sempurna. Inelastis sempurna ini ketika E-nya sama dengan 0 ya, jadi bentuk kurvanya vertikal. Kemudian kurva yang kedua ketika terjadi inelastis ya, penawaran inelastis ini ketika terjadi E-nya kurang dari 1 sehingga bentuk kurvanya curam. Bentuk yang ketiga yaitu ada elastis uniter. Ini ketika terjadi E-nya sama dengan 1 sehingga bentuknya itu tidak landai dan tidak curam. Kemudian yang keempat yaitu ada bentuk kurva elastis. Ini terjadi ketika E-nya lebih dari 1. Bentuk kurvanya landai ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada elastis sempurna. Terjadinya penawaran elastis sempurna ketika E-nya tak terhingga, sehingga bentuk kurvanya ini horizontal. Pembahasan berikutnya yaitu bagaimana sih terjadinya keseimbangan ya. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan pasar ini? Yang pertama yaitu tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Kemudian persediaan barang juga sesuai penawaran pembeli. Nah, yang ketiga keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang keempat yaitu adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Kurva keseimbangan ini bentuknya seperti ini ya teman-teman, yang seperti di slide. Ini pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan QD akan sama dengan kuantitas penawaran QS atau terbentuk kuantitas keseimbangan E ya, QE. Harga yang diminta
ini akan sama dengan harga yang ditawarkan, sehingga terbentuk harga keseimbangan. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong ya antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, selanjutnya teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Dalam perekonomian terdapat dua bentuk ekstrim ya untuk situasi pasar. Nah, ini ada seperti pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Apa sih perbedaannya dari pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna ini? Nah, ini tidak terlepas dari beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu dari struktur pasar. Pada pasar monopoli, struktur pasarnya itu hanya ada satu penjual atau perusahaan. Kemudian pada persaingan sempurna ini ada pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Kemudian aspek yang dilihat lagi yaitu dari tingkat persaingan. Pada pasar monopoli tidak ada persaingan yang signifikan ya, karena satu perusahaan menguasai pasar. Kemudian tingkat persaingan di pasar persaingan sempurna ini terdapat persaingan yang kuat di antara banyak perusahaan kecil. Nah, yang dilihat lagi aspek kendali terhadap harga dan kuantitas. Ini pada pasar monopoli, perusahaan monopoli memiliki kendali penuh terhadap harga dan kuantitas produk yang dijual. Sedangkan pada persaingan sempurna, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna ini tidak memiliki kendali atas harga pasar. Nah, aspek yang dilihat lagi itu masuk ke pasar. Bagaimana sih pasar monopoli ini masuk ke pasar? Ini karena satu perusahaan menguasai pasar, hambatan masuk untuk pesaing baru cenderung tinggi ya. Sedangkan pada pasar persaingan sempurna, pada umumnya ini memiliki hambatan masuk yang rendah, sehingga memungkinkan perusahaan baru untuk masuk ke pasar dengan relatif mudah. Kemudian aspek yang dilihat lagi yaitu efisiensi pasar. Pada pasar monopoli, ini cenderung kurang efisien ya, karena perusahaan monopoli mungkin tidak memiliki insentif untuk mengurangi biaya atau meningkatkan kualitas secara optimal karena tidak adanya persaingan yang kuat. Sedangkan pada pasar persaingan sempurna, ini cenderung lebih efisien karena persaingan mendorong perusahaan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk guna memenangkan persaingan. Yang berikutnya yaitu teman-teman, yang kita ketahui bahwa di dalam kegiatan ekonomi, dalam perekonomian tertutup ini akan melibatkan 3 pelaku ekonomi. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga pemerintah. Bagaimana sih hubungan ketiganya? Kita jelaskan dulu satu persatu ya posisi mereka itu seperti apa. Pertama produsen. Produsen adalah kelompok atau individu yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Mereka berperan sebagai penjual dalam pasar dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk mereka. Produsen menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, serta berinvestasi dalam produksi. Apa sih hubungan produsen dengan konsumen ini? Produsen menciptakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian produsen juga menjual barang dan jasa kepada konsumen di pasar. Hubungan yang ketiga itu produsen berusaha meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat itu keberhasilan produsen tergantung pada tingkat kepuasan konsumen dan permintaan pasar. Berikutnya yaitu siapa sih konsumen ini? Konsumen adalah individu atau rumah tangga yang menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Mereka berperan sebagai pembeli dalam pasar dan memiliki kebutuhan serta keinginan yang harus dipenuhi oleh produk. Kemudian, bagaimana hubungan konsumen dengan produsen ini? Konsumen membeli dan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen juga memberikan permintaan pasar kepada produsen yang mempengaruhi produksi dan harga barang dan jasa. Kemudian, konsumen juga memberikan umpan balik kepada produsen melalui preferensi dan keputusan pembelian mereka. Nah, selanjutnya konsumen ini keberlanjutan produsen tergantung pada permintaan dan dukungan dari konsumen. Pelaku ekonomi yang berikutnya yaitu pemerintah. Siapa sih pemerintah ini? Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian tertutup.
Mereka bertindak sebagai regulator, pengawas, dan penyedia kebijakan ekonomi. Bagaimana hubungan pemerintah dengan produsen dan konsumen? Pemerintah membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, pajak, belanja publik ya, dan kebijakan moneter seperti suku bunga, inflasi yang dapat mempengaruhi aktivitas produsen dan konsumen. Kemudian, pemerintah juga mengatur kegiatan ekonomi dan memastikan adanya aturan yang adil dan seimbang bagi produsen dan konsumen. Pemerintah juga menyediakan layanan publik dan barang publik yang tidak diproduksi oleh sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga memberikan subsidi pajak atau insentif lainnya kepada produsen dan konsumen untuk mendorong atau mengatur perilaku ekonomi. Nah, dalam perekonomian tertutup ini, hubungan ketiga pelaku ini saling mempengaruhi ya. Permintaan konsumen mempengaruhi produksi dan penawaran produsen. Sementara kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas produsen dan preferensi konsumen. Interaksi antara produsen, konsumen, dan pemerintah ini menciptakan dinamika ekonomi dalam perekonomian tertutup. Yang terakhir yaitu bagaimana sih pendapat Anda ya, pendapat kita tentang tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan. Nah, sebetulnya tujuan utama perusahaan itu kan secara umum adalah memaksimumkan keuntungan ya. Karena keuntungan adalah salah satu parameter utama yang digunakan untuk mengukur kesuksesan bisnis. Dengan memaksimumkan keuntungan, perusahaan dapat memastikan kelangsungan operasional, mengembangkan bisnisnya, menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam inovasi, riset, dan pengembangan, serta memberikan nilai bagi pemegang saham dan karyawan. Nah, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat berdampak positif dong pada perekonomian secara keseluruhan. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berarti adanya pembayaran upah dan gaji bagi karyawan, pembelian barang dan jasa dari pemasok, pembayaran pajak dan kontribusi ekonomi lainnya. Ini bisa membantu memajukan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan memaksimumkan keuntungan harus sejalan dengan praktik bisnis yang etis ya dan bertanggung jawab. Perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasinya serta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Demikian pembahasan mengenai pengantar ekonomi mikro ya, beberapa materi yang ada dalam pengantar ekonomi mikro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.